Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Bagaimana kabar anak-anak ibu pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, kemudian dalam kondisi semangat ya Mbak ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang genetik ya Mbak ya, pelajaran biologi pada materi genetik. Baik, sebetulnya kemarin kita sudah bahas pertemuan sebelumnya tentang materi genetik yaitu DNA, dan sekarang Ibu akan bahas tentang apa? RNA. Apa itu RNA? RNA atau kepanjangan dari apa? Ribonucleic acid. Ya Mbak ya. Jadi RNA ini berupa apa? Rantaian tunggal yang tidak berpilin yang bersifat fosfat. Ya Mbak ya. Atau ada juga gula pentosa atau disebut dengan ribosa, dan ada basa nitrogennya. Seperti pada DNA, basa nitrogen penyusun RNA itu terdiri dari basa purin dan pirimidin, ya Mbak ya. Basa purin terdiri dari adenin atau disebut dengan A, dan ada guanin atau disebut dengan G. Ya Mbak ya. Hanya saja pirimidin pada RNA terdiri dari sitosin dan urasil, seperti itu ya Mbak ya. Ini untuk RNA. Oke, berdasarkan peranannya dalam sintesis protein, RNA itu dibedakan menjadi 3. Ada RNA duta atau disebut juga dengan RNAD, atau nama lainnya kalau kalian tidak menemukan nama RNA duta atau RNAD, biasanya disebut dengan mRNA atau messenger RNA. Apa itu mRNA atau RNAD? Ia merupakan untaian RNA hasil transkripsi DNA. RNA duta itu bertugas untuk apa? Membawa informasi genetik berupa kode-kode genetik dari dalam inti menuju ribosom. Kemudian mRNA atau RNAD juga berperan sebagai pola cetakan untuk menerjemahkan kode genetik menjadi asam amino sehingga dapat membentuk polipeptida. Jadi nanti akan ada yang namanya asam amino. Dibentuknya dari apa? Dari mRNA atau RNAD, seperti itu Mbak ya. Nah, yang kedua ada RNA ribosom atau disebut juga dengan RNAR atau ribosomal RNA atau rRNA. Itu apa? Komponen struktural utama penyusun ribosom itu jumlahnya sekitar 30 sampai 46%-nya dari setiap subunit ribosom disusun oleh RNAR atau rRNA, seperti itu ya Mbak ya. Lanjut, yang ketiga ada RNA transfer atau disebut dengan RNAT. Ya Mbak ya, RNAT merupakan RNA yang berperan dalam proses pengangkutan asam-asam amino menuju ribosom sesuai dengan kode genetik yang tersusun dalam RNA duta, sehingga kode genetik tersebut dapat diterjemahkan menjadi apa? Menjadi polipeptida dengan urutan asam amino tertentu. Jadi ada nanti tabel asam amino Mbak ya, yang biasa digunakan kode genetik untuk menyusun polipeptida, seperti itu Mbak ya. Nah, di sini kode genetik dia mengalami apa ini Mbak namanya? Mengalami respirasi aerob ya Mbak ya, respirasi aerob. Ada 4 tahapan, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan ada transport elektron. Ya Mbak ya, kode genetik atau kodon mengacu pada urutan 3 basa amino yang berada di sepanjang deretan nukleotida pada RNAD yang mengkode asam amino tertentu. Kombinasi 3 basa nitrogen pengkode suatu asam amino disebut juga dengan kodon triplet. Seperti itu Mbak ya. Oke, di sini respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan. Ada glikolisis terjadi di sitoplasma, ada dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria, kemudian ada siklus Krebs juga terjadi di matriks mitokondria, dan ada transport elektron atau tempatnya di membran dalam mitokondria. Seperti itu ya Mbak ya.
Dari respirasi aerob ini, hasil akhirnya setelah melewati 4 tahap, hasil dari respirasi aerob 1 molekul glukosa itu 38 ATP, 6 H2O, dan 6 CO2. Dan masing-masing tahapan ini ada hasilnya, Mbak. Dan hasil akhirnya 38 ATP tambah 6 H2O dan 6 CO2. Sedangkan ini untuk 1 molekul glukosa. Kalau di pertanyaannya 2 molekul glukosa gimana? Tinggal dikalikan 2. 38 dikali 2, 6 dikali 2, dan 6 dikali 2. Seperti itu ya, Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada sintesis protein ya. Di atas ini ada proses dari fotosintesis ya. Proses dari terjadinya atau reaksi kimia terjadinya fotosintesis. Sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi genetik menjadi protein yang berperan untuk apa? Berperan sebagai komponen struktural sel, juga metabolisme tubuh. Jadi melalui sintesis protein ini, DNA berperan membawa dan mengendalikan sifat atau karakter suatu organisme. Ya Mbak ya, proses sintesis protein dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu apa? Transkripsi dan translasi, seperti itu. Oke, tahap sintesis protein yang pertama ada namanya transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA yang diarahkan oleh DNA. Tahap ini terjadi di mana? Tahapnya terjadi di inti sel. Untuk proses transkripsi terjadi di dalam inti sel atau di dalam nukleus. Nah, transkripsi itu bisa juga disebut dengan proses pemesanan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau disebut dengan DNA sense. Begitu ya Mbak ya. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu ada mRNA, messenger RNA, kemudian ada tRNA, transfer RNA, dan ada rRNA. Ya Mbak ya. Di situ nanti pada proses transkripsi ini menghasilkan 3 jenis RNA ya Mbak ya. rRNA, mRNA, dan tRNA, seperti itu. Ya. Tahap ini berlangsung dalam apa tadi? Inti sel ya Mbak ya. Diawali dengan proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA atau disebut dengan polimerase. Pada tahap ini ada rantai rasa, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan dengan rantai anti rasa ya Mbak ya. Pada tahap transkripsi itu dibagi menjadi 3. Ada tahap inisiasi, ada tahap elongsi, dan ada tahap terminasi. Oke. Apa itu inisiasi? Tahap inisiasi yaitu RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut dengan promotor. Ya, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen, seperti itu. Sedangkan elongsi yaitu apa? Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA atau polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau disebut dengan coding. Seperti itu Mbak ya. Kemudian terminasi yaitu urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase rilis hasil transkripsi RNA. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang kedua ada tahap sintesis protein atau translasi. Translasi itu artinya proses penerjemahan, ya Mbak ya. Kode kodon yang berasal dari RNA-M atau mRNA diterjemahkan menjadi asam amino yang akan membentuk protein, ya Mbak ya.
Kode-kode ini berasal berbeda dari masing-masing urutan pada basa nitrogen akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda pula. Oke. Translasi urutan-urutan nukleotida dalam mRNA yang berbeda dalam untaian asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger mRNA atau messenger RNA dan biaya untuk membuat sebuah protein. Jadi setidaknya ada 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk membentuk protein yang berasal dari penerjemah atau kodon mRNA. Pada sebuah mRNA, perubahan untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida. Ya Mbak ya, ada namanya adenin, ada namanya guanin, atau urasil, sitosin, seperti itu ya Mbak ya, yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut dengan kodon, seperti itu ya Mbak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Proses translasi terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap permulaan atau inisiasi. Pada tahap ini terjadi penyatuan RNA-T, RNA inisiator, subunit ribosom kecil yang diikuti oleh pelekat subunit ribosom besar membentuk kompleks inisiasi translasi. Seperti itu. Yang kedua, ada tahap pemanjangan atau disebut dengan elongsi, sama seperti tahap transkripsi tadi ya Mbak ya. Tahap penambahan asam-asam amino satu persatu pada asam amino pertama. Ini disebut dengan tahap pemanjangan atau tahap elongsi. RNA-T memiliki triplet yang berkomplement kodon dan disebut dengan antikodon. Yang ketiga, ada tahap akhir atau terminasi. Pada tahap ini terjadi ketika kodon stop. Kodon stop itu ada 3 jenis, ada apa? UGA, ada UAA, dan ada UAG. Mencapai ribosom dan memberi sinyal berupa protein yang disebut dengan faktor pengelepas atau release faktor untuk menghentikan translasi, seperti itu. Ini adalah proses translasi 3 tahap, ada inisiasi, ada elongsi, dan yang terakhir ada terminasi. Nah, ini proses transkripsi gambarnya Mbak ya. Di sini ada DNA polimerase, RNA polimerase, mRNA, kemudian nanti di sini ada sintesis protein ya Mbak ya. Ini gambarnya, gambar dari transkripsi. Oke, mungkin untuk permulaan materi genetik tentang RNA mungkin cukup segitu ya Mbak ya. Tidak perlu panjang-panjang. Cukup bisa dipahami dulu. Nanti akan Ibu jelaskan sedikit masalah penerjemahan dari RNA menjadi asam amino ya Mbak ya. Nanti Ibu berikan gambar atau penjelasan seperti itu. Nanti kalian tinggal diperhatikan saja di gambarnya ya Mbak ya. Karena untuk di video ini nanti terlalu panjang sehingga akan Ibu tambahkan di gambar seperti itu ya Mbak ya. Oke, jazakumullahu khairan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.